Hai semuanya, pernah nggak sih kamu merasa capek dengan dirimu sendiri karena tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap nggak melakukannya? Bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang seperti menahan. Rasanya kamu sudah duduk di depan meja kerja, sudah buka laptop, sudah niat banget mau mulai, tapi jari-jari tanganmu malah bergerak ke arah lain. Buka media sosial sebentar, lihat notifikasi, lalu bilang ke diri sendiri, nanti aja deh, bentar lagi. Tapi bentar lagi itu berubah jadi jam, hari, bahkan minggu. Dan sebelum kamu sadar, hal yang seharusnya kamu mulai sudah berubah jadi beban yang terus menekan di kepala. Menunda itu bukan cuma soal waktu yang lewat, menunda itu seperti hidup dalam mode diam-diam menyiksa diri sendiri. Kamu tahu kamu bisa lebih baik dari ini, tapi kamu juga tahu rasa takutmu nyata. Takut gagal, takut hasilnya nggak sempurna, takut apa yang kamu lakukan nggak sesuai harapan orang lain. Kadang juga takut kalau kamu benar-benar sukses, hidupmu bakal berubah dan kamu nggak siap dengan perubahan itu. Aneh kan? Kita menunda bukan karena nggak tahu arah, tapi karena takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Bertindak itu menakutkan karena artinya kamu harus berhadapan langsung dengan kenyataan. Kamu nggak bisa lagi bersembunyi di balik rencana, nggak bisa lagi berkata, aku akan. Kamu harus aku lakukan. Dan disitulah kebanyakan orang berhenti, di ambang pintu antara niat dan langkah pertama. Kita sering berpikir motivasi datang dulu, baru tindakan menyusul. Padahal seringkali justru kebalik. Tindakanlah yang melahirkan motivasi. Saat kamu mulai bergerak, meski pelan, pikiranmu mulai percaya. Ternyata aku bisa. Dari sana, semangat tumbuh. Bukan dari omongan, tapi dari bukti kecil yang kamu ciptakan sendiri. Kamu mungkin sering merasa harus menunggu momen sempurna untuk mulai. Tunggu mood datang, tunggu waktu luang, tunggu situasi tenang. Tapi kalau dipikir, kapan sih hidup benar-benar tenang? Selalu ada alasan untuk menunda. Selalu ada gangguan, selalu ada hal yang terasa belum siap. Tapi kesempurnaan itu ilusi. Kalau kamu terus menunggu waktu sempurna, kamu cuma akan melihat kesempatan berlalu satu persatu sambil kamu sibuk menyiapkan alasan kenapa belum mulai. Ada pepatah bilang, tindakan kecil lebih baik daripada niat besar. Dan itu benar banget. Kadang yang kamu butuhkan bukan rencana 10 langkah ke depan, tapi cukup 1 langkah kecil hari ini. Bukan berarti kamu harus memaksa diri jadi produktif tanpa istirahat, tapi kamu perlu jujur. Apakah kamu benar-benar butuh istirahat atau kamu cuma sedang melarikan diri dari ketidaknyamanan? Karena menunda seringkali terasa seperti istirahat, padahal sebenarnya kamu sedang menambah beban untuk dirimu di masa depan. Menunda memberi rasa lega sesaat. Ada sensasi aman ketika kamu bilang, nanti aja. Tapi yang kamu sadari, setiap kali kamu menunda, kamu sedang menguatkan otot yang salah, otot penundaan. Kamu sedang melatih dirimu untuk nyaman di zona tidak bergerak. Dan semakin sering kamu melatihnya, semakin sulit untuk keluar. Hingga suatu hari, kamu sadar, bukan lagi kamu yang mengendalikan kebiasaan menunda, tapi kebiasaan menundalah yang mengendalikanmu. Padahal, hidup nggak nunggu. Waktu tetap berjalan, dunia tetap berubah. Dan mau nggak mau, kamu akan sampai di masa depan. Entah dengan pencapaian atau dengan penyesalan. Pertanyaannya, kamu mau masa depanmu diisi hasil dari tindakanmu atau alasan dari penundaanmu? Banyak orang salah paham tentang bertindak. Mereka kira bertindak itu harus langsung besar, harus langsung berhasil, harus terlihat hebat. Padahal bertindak itu bisa sesederhana membuka buku yang sudah lama kamu tunda baca, menulis 1 kalimat pertama dari ide yang kamu simpan berbulan-bulan, atau mengirim 1 pesan yang seharusnya kamu kirim dari dulu. Tindakan kecil seperti itu yang menciptakan momentum. Begitu kamu mulai, otakmu mengubah statusmu dari diam menjadi bergerak. Dan itu membuat semua hal setelahnya terasa lebih ringan. Menunda seringkali punya alasan yang dalam. Kadang itu bukan sekedar malas, tapi bentuk perlindungan diri. Kamu menunda karena takut kecewa. Kamu menunda karena dulu pernah mencoba dan gagal. Lalu bagian dari dirimu berbisik, jangan sakit lagi. Jadi, kamu memilih diam. Karena diam terasa aman. Tapi aman itu bukan berarti bahagia. Aman itu nyaman, tapi stagnan. Dan stagnan lama-lama menyesakan. Karena di dalam hati, kamu tahu kamu lahir bukan untuk berhenti di sini. Kamu tahu kenapa kadang kita iri melihat orang lain sukses?
Bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka berani melakukan hal yang kita tahu kita juga bisa, tapi nggak kita lakukan. Iri itu bukan tentang hasil mereka, tapi tentang keberanian mereka. Kamu nggak iri karena mereka punya apa yang kamu nggak punya. Kamu iri karena mereka bertindak, sementara kamu menunda. Padahal, bertindak itu bukan soal siap atau nggak siap. Nggak ada orang yang benar-benar siap. Setiap orang yang melangkah juga punya rasa takut. Cuma mereka memilih untuk nggak nunggu rasa takut itu hilang. Mereka sadar bahwa keberanian itu bukan ketiadaan rasa takut, tapi keputusan untuk tetap melangkah meskipun takut. Kalau kamu menunggu sampai kamu nggak takut, kamu nggak akan pernah mulai. Karena ketakutan itu bukan musuh, tapi tanda bahwa sesuatu itu penting buat kamu. Justru karena kamu peduli, kamu takut gagal. Justru karena kamu ingin berhasil, kamu menunda untuk memastikan segalanya sempurna. Tapi kesempurnaan itu nggak datang di awal. Kesempurnaan lahir dari proses. Bayangkan kamu naik tangga yang tinggi. Kalau kamu terus melihat ke puncak, kamu bisa kelelahan hanya karena membayangkannya. Tapi kalau kamu fokus pada satu anak tangga di depanmu, kamu akan terus naik tanpa sadar sudah jauh. Begitu juga dalam hidup. Fokus ke satu langkah hari ini, bukan hasil akhir yang belum tentu bisa kamu kendalikan. Karena kalau kamu bergerak sedikit demi sedikit, lama-lama nanti itu berubah jadi sekarang. Bertindak itu bukan cuma soal disiplin, tapi juga soal percaya pada dirimu sendiri. Percaya bahwa apapun hasilnya nanti, kamu bisa menghadapinya. Percaya bahwa kamu layak untuk berproses, bukan hanya menunggu. Percaya bahwa waktu terbaik bukan besok, tapi hari ini. Karena kalau kamu terus bilang, aku mulai besok, kamu akan bangun di satu hari yang kamu kira besok. Tapi ternyata sudah terlambat. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita pikir kalau gagal sekali, berarti kita nggak layak. Padahal semua orang gagal, semua orang jatuh. Bahkan orang-orang hebat yang kamu kagumi pun pernah menunda, pernah takut, pernah salah langkah. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka tetap jalan, meskipun pelan, meskipun sakit, meskipun nggak yakin. Mereka tetap bertindak karena tahu bahwa menunda nggak akan membuat segalanya lebih mudah, hanya menunda rasa kecewa yang tak terhindarkan. Kalau kamu terus menunggu keberanian datang dari luar, kamu akan menunggu selamanya. Tapi begitu kamu mulai bergerak, sekecil apapun, kamu akan merasakan sesuatu berubah di dalam dirimu. Ada rasa bangga kecil, ada rasa tenang, ada keyakinan baru, dan itulah energi yang akan menuntunmu ke langkah berikutnya. Mungkin kamu pernah berpikir, tapi aku udah sering gagal. Gak apa-apa, setiap kegagalan itu seperti latihan mental. Setiap kali kamu jatuh tapi mau bangkit, kamu sedang menanam kepercayaan diri yang lebih dalam. Kamu belajar bahwa hidup bukan tentang berapa kali kamu jatuh, tapi berapa kali kamu memilih untuk gak berhenti. Menunda seperti hidup di antara dua dunia, bukan benar-benar berjalan, tapi juga gak diam. Kamu berada di zona abu-abu, di mana waktu terus berlalu, tapi kamu gak benar-benar hidup. Bertindak adalah satu-satunya cara keluar dari sana. Kamu nggak harus punya jawaban untuk semuanya. Kamu cukup punya keberanian untuk mulai mencari. Karena hidup ini bukan tentang tahu kemana arahmu sejak awal, tapi tentang terus berjalan sambil menemukan arah itu sedikit demi sedikit. Bertindak bukan berarti kamu berhenti takut. Bertindak berarti kamu memutuskan untuk nggak biarkan takutmu ngatur hidupmu lagi. Coba bayangkan kalau kamu mulai hari ini. Satu langkah kecil aja. Bayangkan 6 bulan ke depan, kamu lihat kembali ke hari ini dan bilang, untung waktu itu aku mulai. Rasa lega itu nyata, karena setiap langkah yang kamu tunda hari ini adalah versi dirimu di masa depan yang harus menanggung bebannya. Tapi setiap langkah yang kamu ambil hari ini adalah hadiah untuk dirimu di masa depan. Hidup bukan tentang menunggu momen besar, tapi tentang memanfaatkan momen kecil. Dan kalau kamu terus menunggu, kamu akan kehilangan satu hal yang gak akan pernah kembali. Waktu. Jadi, jangan tunggu siap, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu tenang. Cukup tunggu satu hal, keputusanmu untuk bertindak. Dan kalau kamu masih takut, gak apa-apa, lakukan saja sambil takut. Karena keberanian itu bukan datang dari ketiadaan rasa takut, tapi dari keberanian menghadapi ketakutan itu sendiri. Kadang, menunda terasa seperti pilihan yang netral. Kita pikir, gak melakukan apa-apa itu bukan kesalahan, hanya jeda. Tapi kenyataannya, diam pun adalah keputusan. Tidak bertindak pun tetap tindakan. Tindakan untuk membiarkan sesuatu tetap sama. Hidup tidak pernah netral, karena waktu terus berjalan. Sementara kamu menimbang-nimbang, kesempatan terus bergerak menjauh. Dan ironisnya,
Semakin kamu memikirkannya, semakin berat rasanya untuk mulai. Seperti berdiri di tepi kolam, terus memperkirakan seberapa dingin airnya, sampai akhirnya kamu sadar semua orang udah berenang duluan. Ada hal yang sering kita lupakan. Bertindak bukan berarti kamu harus langsung sukses, tapi kamu membuka ruang untuk kemungkinan sukses. Sementara menunda, menutup kemungkinan itu bahkan sebelum dimulai. Kamu gak akan tahu seberapa besar potensimu kalau kamu terus diam di titik yang sama. Semua hal besar yang kamu lihat hari ini, penemuan, karya, bisnis, perubahan besar, semuanya lahir dari seseorang yang memutuskan untuk bertindak, bukan menunggu waktu yang ideal. Kalau kamu pernah merasa iri pada orang yang sepertinya beruntung, mungkin yang kamu lihat bukan keberuntungan, tapi konsistensi. Mereka bukan lebih pintar. Mereka hanya terus bergerak ketika orang lain menunggu. Mereka nggak nunggu motivasi datang. Mereka menciptakannya dengan tindakan kecil setiap hari. Mereka nggak nunggu mood. Mereka tahu disiplin jauh lebih bisa diandalkan daripada suasana hati. Bertindak itu seperti menyalakan lilin di ruangan gelap. Mungkin awalnya kecil, tapi cukup untuk mulai melihat jalan. Begitu kamu bergerak, dunia di sekitarmu mulai menyesuaikan. Orang lain mulai melihat usahamu. Peluang kecil muncul, dan pelan-pelan cahaya itu membesar. Tapi kalau kamu tetap menunggu, kamu akan terus berada dalam kegelapan dengan harapan ada orang lain yang menyalakan lilin untukmu. Dan lucunya, kita sering menunda bukan karena nggak tahu harus ngapain, tapi karena terlalu banyak tahu, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menganalisis, terlalu banyak skenario bagaimana kalau. Otak kita memutar film ketakutan yang belum terjadi, sampai-sampai kita capek duluan sebelum mulai. Padahal kebanyakan hal nggak seburuk yang kita bayangkan. Seringkali kenyataan jauh lebih lembut daripada kekhawatiran kita sendiri. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak berani mencoba. Menunda memberi rasa aman palsu, tapi bertindak memberi rasa tenang yang nyata. Rasa aman dari menunda cuma menenangkan di awal, tapi lama-lama berubah jadi penyesalan. Sementara ketenangan dari bertindak datang setelah kamu tahu bahwa kamu sudah melakukan sesuatu untuk masa depanmu. Rasa lega itu muncul bukan karena hasil, tapi karena kamu berhenti melawan arus hidupmu sendiri. Kamu pernah nggak merasa bersalah karena sudah menunda terlalu lama? Kadang kita menumpuk rasa bersalah itu sampai jadi beban berat. Tapi yang sering lupa kita sadari adalah rasa bersalah itu bukan hukuman, itu sinyal. Tubuhmu, pikiranmu, jiwamu sedang memberitahu, kamu bisa lebih dari ini. Jadi jangan benci diri sendiri karena menunda, tapi juga jangan jadikan rasa bersalah itu alasan untuk terus diam. Jadikan itu bahan bakar untuk berubah. Mulailah dengan hal paling sederhana. Kamu nggak perlu menunggu inspirasi. Buka laptopmu, tulis satu kalimat. Buka buku yang kamu beli tapi belum dibaca, baca satu halaman. Lari 10 menit, bukan 1 jam. Jangan menunggu perfect, karena kesempurnaan muncul dari proses yang tidak sempurna. Semua hal besar dimulai dari kecil, tapi yang kecil itu harus dimulai dulu. Bertindak juga bukan berarti kamu nggak boleh berhenti. Berhenti untuk bernafas, beristirahat, atau menata ulang arah, itu penting. Tapi berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti sementara itu bagian dari bergerak juga, asal kamu sadar arahmu masih sama, maju. Karena yang paling penting dari bertindak bukan kecepatanmu, tapi konsistensimu. Ada satu momen dalam hidup setiap orang di mana dia sadar, kalau aku nggak berubah sekarang, aku akan terus begini. Dan momen itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Saat kamu jujur melihat diri sendiri tanpa pembenaran. Saat kamu nggak lagi bilang, aku sibuk, padahal sebenarnya takut. Saat kamu berhenti mencari alasan dan mulai mencari cara, saat itu, hidupmu mulai bergeser. Menunda seringkali membuat hidup terasa berat, bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tapi karena beban mental dari penundaan itu sendiri. Setiap hal yang kamu tunda tetap ada di kepalamu seperti tab yang gak pernah kamu tutup. Kamu terus merasa belum selesai, dan itu menyedot energi emosionalmu tanpa sadar. Tapi begitu kamu mulai menyelesaikan satu hal kecil, pikiranmu terasa lebih ringan. Karena ternyata bertindak bukan cuma membuat pekerjaan selesai, tapi juga menenangkan pikiran. Ada kalanya kamu merasa semua usaha sia-sia.
Kamu sudah mulai, tapi hasilnya nggak langsung kelihatan. Di situ banyak orang menyerah. Mereka lupa kalau hasil bukan datang dari tindakan sekali dua kali, tapi dari akumulasi tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Seperti menanam pohon, kamu nggak bisa berharap buah besok pagi. Tapi kalau kamu terus siram dan rawat, kamu tahu suatu hari nanti pohon itu akan tumbuh. Bertindak itu investasi, bukan transaksi. Kadang menunda juga jadi bentuk perfeksionisme. Kamu ingin segalanya berjalan mulus, gak mau salah sedikit pun. Tapi kesempurnaan itu jebakan. Orang yang menunggu perfect seringkali gak pernah mulai. Sementara orang yang mulai dari sekarang justru belajar dan memperbaiki diri di perjalanan. Jadi jangan tunggu sampai kamu ahli. Mulai dulu dan biarkan proses mengajarkanmu. Setiap kali kamu menunda, kamu memberi pesan ke otakmu bahwa tindakan itu berbahaya. Tapi setiap kali kamu bertindak, kamu memberi pesan bahwa kamu mampu. Jadi bertindaklah, bukan hanya demi hasil, tapi demi mengubah cara otakmu melihat dirimu sendiri. Karena yang sebenarnya kamu lawan bukan tugasnya, tapi versi dirimu yang terbiasa menunda. Kalau kamu masih menunggu motivasi, ingat ini, motivasi bukan sebab, tapi akibat. Tindakan kecil yang kamu lakukan hari ini akan menumbuhkan motivasi besok. Kamu gak perlu semangat untuk mulai. Kamu hanya perlu mulai untuk dapat semangat. Karena semangat sejati bukan hasil dari inspirasi, tapi hasil dari bukti nyata bahwa kamu bisa bergerak. Menunda dan bertindak itu dua sisi dari pilihan yang sama. Satu membuat hidupmu penuh alasan. Satu lagi membuat hidupmu penuh pengalaman. Dan pengalaman, sekecil apapun, jauh lebih berharga daripada alasan paling bagus sekalipun. Karena hidup bukan untuk dijelaskan, tapi dijalani. Ada hal menarik dari kebiasaan menunda. Semakin sering dilakukan, semakin sulit dilepaskan. Tapi begitu kamu berhasil sekali saja melawan dorongan itu, rasanya seperti menemukan celah napas di dalam diri. Tiba-tiba kamu sadar, ternyata selama ini kamu bukan gak bisa. Kamu hanya belum terbiasa. Otak manusia selalu mencari jalan yang paling mudah, dan menunda itu terasa lebih mudah karena memberi kenyamanan instan. Tapi setiap kenyamanan instan punya harga yang dibayar mahal di kemudian hari. Kamu mungkin pernah merasa, aku ini malas. Tapi kalau kamu lihat lebih dalam, mungkin bukan malas. Kamu hanya lelah karena menanggung beban dari hal-hal yang belum kamu selesaikan. Pikiran yang terus menunda akan dipenuhi, nanti, besok, belum saatnya. Sampai semua kata itu jadi tembok besar yang memisahkanmu dari versi dirimu yang seharusnya. Dan kalau kamu terus menunggu waktu yang tepat untuk memulai, kamu gak akan sadar bahwa waktu yang tepat itu sebenarnya selalu sekarang. Bertindak bukan berarti kamu harus langsung tahu kemana arahmu. Kadang, langkah pertama justru yang membuka jalan ke langkah berikutnya. Kamu gak akan bisa melihat seluruh peta hidupmu sebelum kamu jalan. Tapi setiap kali kamu melangkah, satu bagian peta itu terbuka. Hidup memang bukan teka-teki yang bisa kamu selesaikan dari awal, tapi perjalanan yang dimengerti sedikit demi sedikit. Kamu pernah sadar nggak? Menunda sering datang dari rasa takut untuk gagal, tapi juga dari takut kehilangan kontrol. Saat kamu belum mulai, kamu masih bisa bermimpi bahwa hasilnya akan sempurna. Tapi begitu kamu mulai, kamu harus berhadapan dengan kenyataan, bahwa mungkin hasilnya nggak seperti yang kamu bayangkan. Dan di situ, ego kita menolak. Karena selama kamu menunda, kamu masih bisa bersembunyi di balik, aku sebenarnya bisa kalau mau. Tapi saat kamu bertindak, semua pembenaran itu hilang. Bertindak adalah bentuk kejujuran paling sederhana pada diri sendiri. Saat kamu melangkah, kamu sedang berkata, aku mau berhenti menipu diriku dengan alasan. Kamu mulai belajar bahwa hasil itu nggak selalu di tanganmu, tapi usahamu selalu punya makna. Karena yang menentukan nilai hidupmu bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana kamu menjalaninya. Menunda itu seperti hidup dalam masa depan yang nggak pernah datang. Kamu terus berkata, nanti, padahal yang kamu punya cuma sekarang. Dan anehnya, nanti itu selalu menggoda. Karena nanti terdengar aman. Di sana kamu bisa berjanji apa saja tanpa harus menepatinya sekarang. Tapi hidup bukan tentang berjanji, hidup tentang memenuhi janji pada diri sendiri. Setiap kali kamu menunda, kamu menukar waktu yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk tumbuh dengan rasa bersalah yang datang kemudian. Tapi setiap kali kamu bertindak, sekecil apapun, kamu sedang menukar rasa takut dengan rasa lega. Itulah kenapa tindakan kecil hari ini lebih berarti daripada rencana besar yang gak pernah dimulai. Pernahkah kamu sadar bahwa sebagian besar penyesalan dalam hidup bukan datang dari hal yang kita lakukan, tapi dari hal yang tidak kita lakukan? Kamu jarang menyesal karena pernah gagal, tapi kamu sering menyesal karena nggak pernah mencoba. Waktu bisa menyembuhkan luka dari kegagalan, tapi tidak bisa menyembuhkan luka dari seandainya aku dulu berani.
Karena penyesalan yang paling berat bukan kehilangan sesuatu, tapi kehilangan kesempatan untuk menjadi diri sendiri yang lebih berani. Bertindak nggak selalu harus spektakuler. Kadang bertindak berarti bangun dari tempat tidur sedikit lebih awal, menolak keinginan untuk menunda 5 menit lagi, menulis 1 paragraf, menyelesaikan 1 tugas kecil. Hal-hal sepeda seperti itu, kalau dilakukan terus-menerus, akan mengubah arah hidupmu perlahan. Kamu mungkin nggak sadar perubahan itu setiap hari, tapi suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan kaget seberapa jauh kamu sudah berjalan. Jangan anggap remeh langkah kecil. Langkah kecil adalah bukti bahwa kamu sedang memimpin hidupmu sendiri. Setiap tindakan kecil adalah pernyataan bahwa kamu nggak mau hidup dalam penundaan lagi. Kamu memilih untuk hadir di hidupmu hari ini, bukan besok. Dan ya, pasti ada hari di mana kamu lelah, kehilangan arah, atau tergoda untuk kembali menunda. Itu wajar. Kamu manusia, bukan mesin. Tapi ingat, istirahat bukan berarti mundur. Kadang berhenti sementara itu justru cara terbaik untuk melanjutkan dengan lebih kuat. Yang penting, jangan biarkan berhenti sementara berubah jadi berhenti selamanya. Setiap orang punya ritme dan kamu nggak harus cepat untuk bisa sampai. Yang penting kamu tepat jalan. Karena waktu nggak menunggu siapapun. Setiap detik yang kamu lewatkan dengan menunda akan tetap berjalan tanpa kamu. Tapi setiap detik yang kamu gunakan untuk bertindak akan menjadi bagian dari perjalananmu menuju sesuatu yang lebih besar. Menunda itu seperti mematikan cahaya di dalam dirimu sedikit demi sedikit. Tapi bertindak itu seperti menyalakan lilin di tempat gelap, bukan cuma buat dirimu, tapi juga buat orang lain yang mungkin sedang mencari arah. Karena tindakanmu bisa jadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang melawan rasa takutnya sendiri. Kadang kamu nggak sadar, keberanianmu hari ini mungkin jadi alasan seseorang di luar sana untuk nggak menyerah. Begitu besar dampaknya sebuah tindakan, meskipun kelihatannya kecil. Karena dunia ini bergerak bukan oleh orang yang punya niat besar, tapi oleh orang yang berani mewujudkan niatnya sekecil apapun. Jadi kalau kamu masih ragu untuk mulai, pikirkan ini. Mungkin langkah kecilmu hari ini bukan cuma menyelamatkan dirimu, tapi juga menyalakan semangat orang lain. Dan bukankah itu sudah cukup berarti untuk disebut keberanian? Kamu nggak harus punya semua jawaban. Kamu hanya perlu berani mencoba, lagi dan lagi. Meskipun gagal, meskipun takut, meskipun nggak persempurna. Karena setiap tindakanmu, sekecil apapun, sedang menulis ulang kisah hidupmu. Dan di antara menunggak atau bertindak, kamu selalu punya pilihan. Kadang kita berpikir bahwa menunda hanya soal waktu. Padahal jauh lebih dalam dari itu. Menunda adalah cara halus kita menolak panggilan hidup kita sendiri. Setiap kali kamu berkata, nanti, kamu sebenarnya sedang berkata, aku belum siap untuk jadi diriku yang seharusnya. Dan kalimat itu, kalau diulang terlalu sering, bisa membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Hidup bukan tentang menunggu sampai kamu siap, tapi tentang menjadi siap seiring kamu berjalan. Tidak ada waktu yang sempurna untuk mulai. Tapi ada waktu yang selalu tepat, dan itu adalah sekarang. Karena saat kamu menunda, kamu memberi dunia izin untuk berjalan tanpamu. Tapi saat kamu bertindak, kamu mulai ikut menulis cerita dunia dengan caramu sendiri. Kita semua punya alasan untuk menunda. Ada yang menunda karena takut gagal, ada yang menunda karena takut berhasil. Ada juga yang menunda karena merasa dirinya tidak cukup. Tapi tahu nggak, takut itu bagian dari perjalanan. Kalau kamu menunggu sampai takutnya hilang, kamu akan menunggu seumur hidup. Tapi kalau kamu melangkah meskipun takut, kamu akan lihat bahwa ketakutanmu selama ini cuma bayangan yang membesar di kepalamu sendiri. Bertindak bukan berarti kamu harus langsung yakin, tapi cukup mau mencoba. Karena keyakinan tidak datang sebelum langkah, melainkan sesudahnya. Kamu baru akan percaya pada dirimu sendiri setelah melihat bukti bahwa kamu bisa. Dan bukti itu hanya bisa kamu temukan kalau kamu berani bertindak, meski ragu, meski salah, meski belum sempurna. Banyak orang berpikir kalau mereka harus punya motivasi dulu untuk mulai bergerak, padahal kuncinya terbalik. Kamu harus bergerak dulu untuk bisa termotivasi. Tindakan kecil adalah bahan bakar yang menyalakan motivasi. Saat kamu mulai melakukan sesuatu, seberapa kecil pun, otakmu berkata, "Oh, ternyata aku bisa." Dan rasa aku bisa itulah yang membuatmu ingin terus melangkah. Coba ingat, berapa kali kamu berkata, "Aku tahu harusnya aku sudah mulai." Kalimat itu terasa ringan, tapi sebenarnya mengandung berat yang besar. Karena di baliknya, ada versi dirimu yang tahu arah hidupmu, tapi terjebak di antara keinginan dan ketakutan. Dan semakin lama kamu diam, semakin jauh jarak antara dua versi itu. Tapi kabar baiknya, jarak itu bisa kamu perpendek kapanpun kamu mau. Cukup dengan satu langkah pertama. Kamu nggak butuh langkah sempurna. Kamu cuma butuh langkah jujur. Langkah yang datang dari hati, bukan dari tekanan atau pembuktian. Karena setiap tindakan yang lahir dari kejujuran akan bertahan lebih lama daripada tindakan yang lahir dari rasa takut.
Menunda seringkali membuat kita hidup di masa depan yang belum terjadi. Kita khawatir tentang kemungkinan gagal, kehilangan, atau kecewa. Padahal semua itu belum tentu datang. Tapi bertindak membuat kita kembali ke masa kini, ke detik ini, ke momen di mana hidup benar-benar terjadi. Di sini, bukan di pikiran kita tentang nanti. Dan mungkin itulah makna terdalam dari bertindak. Bukan tentang kecepatan, bukan tentang hasil, tapi tentang keberanian untuk hidup sepenuhnya di saat ini. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah pernyataan bahwa kamu hadir di hidupmu. Bahwa kamu nggak cuma menonton waktu lewat, tapi kamu ikut bergerak bersamanya. Kamu nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah arah masa depan lewat tindakanmu hari ini. Dan tindakan itu tidak harus besar. Cukup konsisten, cukup tulus, cukup nyata. Setiap hari lakukan sesuatu yang mendekatkanmu ke versi dirimu yang kamu impikan. Ada satu kalimat sederhana yang mungkin bisa kamu ingat. Lebih baik salah melangkah daripada terus diam di tempat. Karena langkah yang salah masih bisa diperbaiki. Tapi langkah yang tak pernah diambil hanya menyisakan tanda tanya selamanya. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam penundaan. Terlalu berharga untuk disandara oleh ketakutan yang belum tentu nyata. Mungkin kamu nggak tahu apakah langkahmu akan berhasil. Tapi kamu pasti tahu apa yang akan terjadi kalau kamu terus menunda. Tidak ada apa-apa. Dan di antara mungkin berhasil dan tidak ada apa-apa, bukankah lebih baik memilih kemungkinan? Bertindak bukan hanya tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri. Setiap kali kamu menunda, kamu memperkuat kepercayaan bahwa dirimu tidak bisa dipercaya untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi setiap kali kamu bertindak, kamu memperbaiki hubungan itu. Kamu berkata kepada dirimu sendiri, aku bisa diandalkan. Dan rasa percaya pada diri sendiri itu adalah fondasi dari semua perubahan besar dalam hidup. Ada hari di mana kamu akan gagal, tentu saja. Ada saat di mana kamu merasa usahamu nggak dihargai, hasilnya nggak sebanding, atau kamu kembali tergelincir ke kebiasaan lama. Tapi jangan salah paham, kegagalan bukan tanda kamu harus berhenti. Itu tanda kamu sedang belajar. Karena setiap kali kamu jatuh, kamu sebenarnya sedang memperkuat kemampuanmu untuk berdiri. Menunda memberi rasa aman, tapi bertindak memberi rasa berarti. Dan di akhir hidup nanti, yang kamu cari bukan rasa aman, tapi rasa bahwa hidupmu punya arti. Kamu ingin bisa menatap ke belakang dan berkata, aku mungkin gak selalu benar, tapi aku berani coba. Itu jauh lebih membebaskan daripada berkata, seandainya dulu aku mulai. Coba bayarkan, 10 tahun dari sekarang, kamu bertemu dengan versi dirimu di masa depan. Apakah dia akan berterima kasih karena kamu berani melangkah, atau dia akan menyesal karena kamu terus menunda? Setiap keputusan kecil hari ini sedang membentuk versi dirimu di masa depan. Dan yang menarik, masa depan itu sedang menunggumu, bukan dengan janji, tapi dengan pertanyaan, kapan kamu mulai? Bertindak itu bukan sekedar soal produktivitas. Ini tentang keberanian untuk jujur. Tentang menerima bahwa kamu gak akan pernah sepenuhnya siap, tapi tetap memilih untuk melangkah. Karena hidup ini bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Kamu boleh takut, tapi jangan berhenti. Kamu boleh pelan, tapi jangan mundur. Kamu boleh salah, tapi jangan menyerah. Karena satu-satunya cara untuk mengubah hidup adalah dengan melakukan sesuatu, bukan memikirkannya, bukan membicarakannya, tapi melakukannya. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar bahwa tindakan sekecil apapun yang kamu ambil hari ini mungkin tidak langsung mengubah dunia, tapi bisa mengubah duniamu sendiri. Dari ragu menjadi yakin, dari takut menjadi berani, dari menunda menjadi bergerak. Hidupmu tidak akan berubah karena niat, tapi karena tindakan. Jadi kalau kamu sedang menunggu tanda untuk mulai, inilah tandanya. Tidak besok, tidak nanti, sekarang. Karena setiap kali kamu bertindak, kamu sedang mengatakan pada dunia dan pada dirimu sendiri bahwa kamu hidup sepenuhnya. Dan itu, lebih dari apapun, adalah kemenangan yang sesungguhnya.